Oh, aku tidak tahu, kamu masih bisa memainkan peran tambahan dalam pertempuran. Apakah ini manfaat terbesar dari Soul Sword? Sword Soul mendengus, saya memiliki banyak manfaat, ini hanya fungsi yang paling sepele. Tapi saya juga ingin mengingatkan Anda, beri saya nama baru secepat mungkin, saya tidak sabar untuk bertarung dengan dunia dengan Anda. Petik 2. Su yang terinspirasi oleh kata-kata pedang jiwa. Bersama saya untuk melawan dunia, lebih baik, sebut saja Cangkiang. IX. Apakah akan sedikit kotor? Su yang mendengus dingin, bumi. Bahkan jika itu bumi nyata, siapa yang berani menggunakan kata ini untuk mengevaluasi pedangku? Di bawah langit, semua orang takut padaku. Zeng, pedang Su yang ada di udara, dan aura pedang yang menakutkan meledak seketika, di bawah berkah pedang langit ini, Guanyun Jianyi bersinar dengan momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba, tubuh Su yang jatuh seperti gelombang pedang yang mengalir deras di sungai Yangtze, momentumnya berkali-kali lipat lebih kuat dari Feng Xiu yang telah belajar kendo seumur hidup. Ya Tuhan, apa yang kau hirup? Sword Soul sendiri tercengang, karena dia bertanya pada dirinya sendiri, bahkan jika dia adalah tuannya pada saat itu, dia mungkin tidak dapat menampilkan kekuatan kendo yang kejam. Jadi begitulah, mengintegrasikan niat pedang Guanyun ke dalam niat membunuh dingin di hatiku, dikombinasikan dengan kekuatan pedang langit itu sendiri, pembentukan alam serupa ini, tetapi itu beberapa kali lebih ganas dan menakutkan daripada alam. Aura, bukankah ini pemahamanku yang lebih lengkap tentang level kendo? Petik 2. Hahaha, sepertinya aku telah menciptakan cara pedangku sendiri. Di bawah langit, semua orang takut dengan jalanku, yang merupakan tampilan paling sempurna. Niat membunuh tanpa akhir, kekuatan pedang tanpa akhir, ditambah dengan hati picikku sendiri, resonansinya dengan jalan langit dan bumi di sekitarnya. Pedang yang aku pegang ini bisa menghancurkan langit, menghancurkan debu merah, dan membunuh dewa dan iblis di dunia ini. Petik 2. Membunuh. Setelah semua kekuatan akhirnya digabungkan menjadi kata pembunuhan, jeritan darah akhirnya meletus dari tubuh Su Yang, dan yang kemudian diayunkan adalah pedang pemusnahan hantu yang menghancurkan bumi ini. Di mana cahaya berwarna darah berlalu, harimau ganas di langit yang sebanding dengan puncak bayi dewa meleleh, dan bahkan perjuangan tidak terlihat dari awal hingga akhir, dan itu langsung meleleh di dalam cahaya berdarah. Namun yang lebih menakutkan lagi adalah pemandangan ini hanya bisa dianggap sebagai permulaan, gelombang pedang terus menyapu jauh, kemanapun ia lewat, langit dan tanah ditelan seluruhnya oleh gelombang pedang berdarah ini. Ketajaman aura pedang, sejalan dengan sedikit resonansi dunia, semua vitalitas meleleh di bawah kekuatan pedang ini. Setelah melanjutkan fluktuasi aura, Su yang menyelesaikan koleksi pedangnya, dan semua pengaturan di depannya yang telah menunggunya untuk menaklukkan berkali-kali menghilang sepenuhnya. Hanya dengan satu pedang, dia melenyapkan lawan tangguh yang seharusnya sudah diatasi selama bertahun-tahun. Jiwa pedang benar-benar tercengang, sampai Su yang memulihkan ketenangannya, dia sendiri belum pulih dari keterkejutan seperti itu. Ya Tuhan, apa kau masih manusia? Kupikir Tuan terakhir luar biasa, dia sudah menjadi yang terbaik di dunia, bahkan jika dia gagal menyelesaikan kenaikan pada akhirnya, memecahkan yang tertinggi setelah kesempurnaan agung kesengsaraan, dan menjadi dewa sejati benua ini, tapi dia masih pahlawan pembunuh naga dalam pikiranku, pembangkit tenaga listrik tak terkalahkan di dunia. Tapi sekarang, saya mengubah pendapat saya. Mungkin, Anda bisa datang ke sini dan melihat saya, itu juga harus di luar bimbingannya. Kamu benar-benar terlalu kuat, itu membuatku merasa luar biasa. Petik 2. Su yang tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya, bagaimana itu bisa menakutkan seperti yang Anda katakan. Pedang barusan memang mengejutkan, dan kekuatannya benar-benar mengerikan, tetapi lalat di salep adalah ketika saya melepaskan niat membunuh yang tidak dibatasi ke dalam pedang setelah pertengahan semester, saya menemukan bahwa saya tidak mahir dalam mengendalikan kekuatan semacam ini, dan saya bahkan tidak dapat mengangkat beban dengan mudah. Jika pedang itu dikirim ke medan perang sekarang, dunia bisa menjadi api penyucian dalam sekejap, dan tidak akan lama lagi kupikir aku akan benar-benar ditelan oleh kerangka yang sia-sia dan keinginanku sendiri untuk membunuh dan kehilangan milikku, jantung. Petik 2. Jiwa pedang tiba-tiba berubah menjadi tubuh jiwa dan memandang Su yang dengan sangat puas. Jarang, kamu tidak memanjakan diri saat berada di puncak, dan kendali kamu sama luar biasa. Katakan padaku, apakah kamu memiliki kekurangan? Su yang dengan enggan menyentuh hidungnya, terlalu tampan, apakah itu merugikan?
Jiwa pedang. Seperti yang diketahui semua orang, ketika jiwa di batu besar melihat pemandangan ini, dia akhirnya menunjukkan senyuman puas, dan cahaya gemetar di matanya menjadi sangat terang. Su Yang tidak segera pergi dengan pedang, tetapi seperti yang dia sendiri katakan, dia ingin menemukan cara untuk mengendalikan pedang pembunuhan ini, sehingga dapat mencapai tingkat kebebasan yang sempurna, setidaknya harus dapat mengontrol derajat kerusakan dan jangkauan. Ini membutuhkan Su Yang untuk memiliki kendali yang lebih mendalam dan tepat atas kekuatan Tao, dan untuk mempelajari kekuatan ledakan pedang itu juga untuk mempelajari jalan raya, yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Dalam sekejap mata, Su Yang, ditemani oleh jiwa pedang, sudah berkultivasi di sini selama 3 bulan. Ketika dia membuka matanya lagi, dia sepertinya memiliki temperamen khusus yang sama sekali berbeda di tubuhnya. Dalam sikap tenang dan anggun, ada juga dominasi dan keganasan yang unik bagi yang kuat, dan tidak lagi hanya citra dari saudara yang lembut dan lembut sebelumnya. Kekejaman ini juga membuat Su Yang terlihat lebih tegar dan lebih percaya diri, temperamen itulah yang membuat perempuan paling emosional. Membunuh. Dengan raungan ini, langit dan bumi tampak berubah warna, dan guntur meledak dari 9 langit. Resonansi langit dan bumi bahkan lebih kuat. Su Yang menutup matanya dengan pedang secara horizontal di depannya, dan niat membunuhnya yang kejam dengan cepat memadat. Kali ini, dalam jarak tertentu dari kekosongan di sekitarnya, itu berubah menjadi warna hitam pekat. Niat membunuh bahkan lebih kuat. Ketika dia mengembun dan membuka matanya lagi, 2 sinar cahaya merah di pupil matanya terkunci pada posisi tertentu di tengah bidang penglihatan, dan pedang terayun. Kekerasan keras yang sebelumnya menutupi area tertelan telah hilang sebaliknya, terdengar suara keras, pedang yang sangat sederhana dan diperkecil dengan kendali yang menakjubkan. Suara mendesing, cahaya darah menyala di depan pohon tua yang menjulang tinggi di tengah bidang penglihatan. Benar, pohon ini adalah pohon kuno dengan aura yang ditelan oleh kekuatan pedang Su Yang 3 bulan lalu, namun tidak rusak. Tapi kali ini, di saat yang tidak disengaja, itu benar-benar melebur menjadi ketiadaan. Bahkan akar di tanah tidak bisa meninggalkan jejak. Ya Tuhan, niat membunuh yang lebih kuat, resonansi yang lebih kuat antara langit dan bumi, kontrol yang lebih tepat. Wah, kamu telah lulus sebelumnya. Sekarang kamu, aku takut kamu akan bertemu dengan manusia sungguhan. Di atas puncak, adalah kekuatan yang cukup untuk bertarung. Petik 2. Jiwa pedang tampaknya lebih bersemangat daripada Su Yang, lagi pula, pukulan yang cukup untuk mengejutkan siapapun barusan dilakukan dengan kerjasamanya. Manusia dan pedang adalah satu, tak terkalahkan. Tanyakan tanah yang luas ini, siapa yang berani bertarung? Ledakan. Ada ledakan tiba-tiba tanpa peringatan, dan sepertinya suara keras itu datang dari seluruh ruang gundukan pemakaman. Su Yang, yang berhati jalan pintas, dengan cepat menilai bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di ruang ini. Ayo pergi dari sini secepat mungkin. Jika tidak ada yang lain, itu pasti rekanku dan mereka punya masalah. Kulit Su Yang segera menjadi sedikit suram. Jiwa pedang dapat merasakan suasana hati Su Yang berubah tanpa banyak omong kosong. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan kemudian mengambil alih kontrol gerakan Su Yang lagi. Di bawah kepemimpinan pedang langit ini, kecepatan tubuh mulai melonjak sampai mendekati sekitarnya area. Ruang terdistorsi. Ledakan. Dia hanya merasakan angin sejuk di telinganya. Ketika Su Yang membuka matanya lagi, penglihatan di depannya telah sepenuhnya pulih. Itu masih tempat di mana semua orang memilih senjata bersama, dan lampu warna-warni di atas adalah jalur yang dipilih oleh orang lain. Hanya di sisi paling kanan, yang merupakan ruang tempat Long Kun berada, sedang gemetar hebat saat ini, dan ada sesuatu yang salah. Tetapi dalam pandangan Su Yang, suara keras yang baru saja terdengar dari dalam ruangnya sendiri seharusnya tidak ada di sini. Mari kita pergi ke ruang itu untuk melihat apa yang terjadi. Anda memiliki perlindungan jiwa pedang saya, dan Anda dapat melewati hukum regional sampai batas tertentu. Ingat pikiran Anda, dan saya akan membawa Anda ke ruang di mana itu orang ini. Lihat ini, dia harus. Apakah ada masalah besar? Petik 2. Jiwa pedang bergegas dengan aliran cahaya, dan dengan cepat melanggar hukum area itu dengan Su Yang, dan bidang penglihatan di depannya berubah lagi. Kegelapan berdarah yang sangat keras. Di senja yang berdarah, jiwa-jiwa yang hilang menumpuk seperti gunung, dan segala jenis energi aneh mulai meluap dari segala arah ke sosok kesepian di tengah dataran. Long Kun penuh dengan keputusasaan di hatinya saat ini,
dia tidak tahu mengapa, pengaturan yang masih cerah dan berangin sebelumnya, setelah suara yang berfluktuasi dari suara aneh itu, benar-benar berubah menjadi tampilan lain. Untungnya, senjata yang dia pilih masih ada, tetapi apa yang menyebabkan semua ini di depannya, dia tidak tahu. Long Kun, Su Yang memanggil, tetapi dia mendengar pihak lain buru-buru berteriak, "Bos! Jangan mendekat di sini, saya tampaknya dibatasi oleh kekuatan khusus, atau perasaan seperti virus menyebar ke arah saya bisa merasakan itu kekuatan ini awalnya bukan milik ruang saya." Petik 2. Su Yang segera mengerutkan kening ketika dia mendengar Long Kun mengatakan ini. Kekuatan ini asing, bisa juga melewati hukum daerah. Kenapa begitu? Jiwa pedang tampaknya sedikit tidak bisa dipahami, tetapi dia lebih peduli tentang situasi Long Kun saat ini. Jiwa-jiwa berdarah tak berujung di sekitar terus menyebar ke sisi ini, hampir tertunda sebentar, dapat sepenuhnya mengelilinginya. Ini adalah jelas bukan kabar baik. Kamu tidak bisa ragu lagi. Jika kamu tidak mengambil tindakan sekarang, begitu anak itu benar-benar terbungkus oleh hantu berdarah ini, bahkan kamu dan aku seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Jika memang seperti yang dia katakan, ini adalah area banjir eksternal. Energi hukum tidak boleh berasal dari latar asli gundukan pemakaman, artinya, kekuatan ini datang dengan tujuan yang jelas dan merusak. Petik 2. Wajah Su Yang tiba-tiba menjadi dingin, maksudmu, sangat mungkin musuh kita bersembunyi di belakang punggungnya dan melakukan trik. Sword Soul memusatkan pikirannya, lagi pula, di tempat ini, bukan hanya Anda dan teman Anda yang bisa masuk. Setiap orang yang ingin terlibat dalam jam alam semesta 9 warna Xiao Yao Daomen berhak dan memenuhi syarat untuk masuk ke sini. Kalau begitu tidak ada lagi yang bisa dikatakan, ayolah. Su Yang melonjak ke langit, dan hampir mencapai puncak kepala Long Kun dengan langkah besar. Melihat ke bawah dari perspektif ini, Long Kun benar-benar telah mencapai momen kritis dari kelangsungan hidup kritis saat ini. Jiwa-jiwa mati berwarna darah di sekitarnya seperti gelombang menelan yang paling menakutkan, hampir kurang dari 100 meter darinya. Membunuh. Su Yang meraung, bila pedang berwarna darah di tangannya cerah, dan aura pembunuh hitam dengan cepat menyebar ke sekelilingnya. Akhirnya, hanya mendengarkan pusat dari awan berdarah tak berujung, celah terkoyak oleh kilatan guntur, yang langsung menghilangkan semua kabut di sekitarnya. Long Kun pingsan karena niat membunuh Su Yang yang sangat lama. Ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, ruang sekitarnya telah kembali ke penampilan sebelumnya. Su Yang juga duduk dengan tenang di sampingnya, menutup matanya dan berkonsentrasi. Berlatih, Long Kun memaksa dirinya untuk mengingat semua yang terjadi sebelum dia pingsan. Tiba-tiba dia merasakan sedikit aura pembunuh dunia dari tubuh Su Yang. Kedinginan semacam itu sepertinya tertidur di tulang, bahkan orang terdekat tidak bisa tinggal dengan aman di samping Su Yang terlalu lama. Faktanya, Su Yang mempertahankan niat membunuhnya sampai batas tertentu, hanya menjaga Long Kun yang tertidur dan menghindari kemunculan kembali kekuatan aneh jiwa yang mati. Tua, bos, pedang ini adalah senjata pilihanmu. Tidak terlihat berbeda. Long Kun menyentuh wajahnya dan tidak bisa menahan muntah. Pada saat inilah Su Yang perlahan membuka matanya dan menatap Long Kun dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa jika kamu baik-baik saja, dan yang lainnya tidak penting. Seperti yang saya katakan, untuk melindungi Anda dengan baik, apa yang terjadi dengan kekuatan itu, tolong beritahu saya lagi dengan hati-hati. Namun, jawaban Long Kun masih tidak menunjukkan petunjuk khusus. Itu hampir sama dengan pengalaman Su Yang sebelumnya, itu adalah semburan suara seperti langit yang memecahkan bumi, dan kemudian kekuatan ini mulai menyebar dengan cepat ke ruang angkasa, mengunci asal-usul nafas Long Kun. Aku tidak tahu kenapa, aku selalu merasa kekuatan jahat ini sangat familiar, tapi aku tidak bisa memikirkan di mana dia berada. Lupakan saja, karena kamu baik-baik saja, ayo segera pergi. Cari orang lain untuk bergabung kembali. Kalau tidak, saya tidak khawatir. Petik 2. Batu besar di hatinya tidak pernah diturunkan, Su Yang hampir membawa Long Kun, dan di bawah kepemimpinan jiwa pedang, dia dengan cepat terbang keluar dari hukum regional. Hampir pada saat yang sama, tepat setelah kembali ke area publik ini, ketiga Su Yang melihat ada juga fluktuasi energi yang hebat di ruang hukum di sebelahnya. Tidak, cepat, kali ini, gerakan Su Yang hampir lebih besar, karena dia ingat dengan sangat jelas bahwa Xiao Tuan-Tuan yang diperkenalkan ke ruang ini.
Gadis kecil yang dianggap sebagai saudara perempuannya sendiri sama sekali tidak memiliki kemampuan menghancurkan diri. Setelah dia terjerat oleh kekuatan aneh ini, situasi Xiao Tuan-Tuan akan menjadi sangat berbahaya. Nak, jangan khawatir, kakak ada di sini untuk menyelamatkanmu. Kali ini, kekuatan yang meledak di ruang hukum regional tampak lebih besar. Ruang hukum regional tempat Xiao Tuan-Tuan berada adalah lembah yang relatif terpencil. Gadis ini sedang melukis dengan tenang di lereng bukit, dan pada awalnya dia sangat nyaman dan bahagia. Pena yang diambil gadis ini tampaknya memiliki berkah hukum yang sangat kuat, dan pena itu dapat menarik banyak bentuk kehidupan terbaik yang sebelumnya tidak dapat didukung oleh kelompok kecil kekuatan spiritual. Meskipun ini hanya gambaran imajiner, itu hanya dapat mensimulasikan postur kehidupan dasar, dan memiliki sekitar setengah dari kekuatan tempur tubuh yang sebenarnya. Tetapi meskipun demikian, teknik khusus dari serigala putih dengan sarung tangan kosong ini cukup menakutkan. Selama kekuatan spiritualnya cukup, Xiao Tuan-Tuan dapat terus melukis secara teori, dan sebagai lawannya, dia juga akan memiliki musuh yang kejam dan tak ada habisnya. Namun, kali ini, situasi yang gadis ini hadapi tampak kurang optimis dari yang dibayangkan. Mengaum, di lembah, cuaca yang semula cerah menjadi sangat berkabut. Entah kenapa, melihat ke seluruh lembah, kekosongan itu dipenuhi dengan warna putih keabu-abuan tanpa alasan. Tampaknya dunia ini telah kehilangan kilau dan nada aslinya karena raungan yang tidak dapat dijelaskan ini, tidak lagi berwarna, tetapi abu-abu putus asa atau bahkan mencekik. Samar-samar, di sekitar tubuh Xiao Tuan-Tuan merasakan tekanan yang luar biasa dan mulai menekan ke arah tengah lembah. Meskipun gadis ini tidak terlalu kuat, dia terlalu muda dan tidak memiliki alat pelindung diri, tetapi saat ini dia sangat pintar. Menebak bahwa saya takut menghadapi bahaya yang tidak diketahui, saya tidak membuat ritme panik untuk pertama kalinya, tetapi mengencangkan sapuan kuas, menggunakan satu-satunya media yang dapat melindungi diri saya untuk menggambar gila. Itu benar, dia hanya ingin menarik semangat bertarung terkuat yang saat ini bisa dia kendalikan. Garis pewarisan pelukis ini, semakin intens semangat bertarung, semakin banyak waktu dan energi mental untuk ditarik. Pada saat ini, Xiao Tuan-Tuan secara paksa melukis semangat pertempuran terkuat dalam tekanan yang hampir memusnahkan di ruang sekitarnya, dan tantangan serta tekanan yang mereka hadapi dapat dibayangkan. Tetapi dia mengerti bahwa dia tidak berdaya saat ini dan percaya bahwa kuasnya adalah satu-satunya pilihan. Iya, gadis kecil itu, tidak kecil. Pekerjaan aneh macam apa Timu? Ada keturunan burung phoenix, dan sekarang sebenarnya ada seorang pelukis yang memiliki kekuatan naga di tubuhnya. Ya Tuhan, kamu adalah monster seperti yang diharapkan, tidak ada anggota tim yang merupakan orang biasa. Petik 2. Su yang terkekeh, tunggu dan lihat, ada yang lebih kuat. Namun, melihat seperti apa gadis ini saat ini, saya ragu-ragu. Sword Soul sepertinya sudah lama melihat penampilan Su Yang. Kamu merasakannya juga, di bawah tekanan semacam ini, meskipun gadis kecil ini berbahaya, dia juga dapat merangsang kultivasinya secara maksimal. Pada usia ini, dia dapat mendekati alam bayi ilahi, dan masih jarang melihat pelukis. Ini tidak mudah. Petik 2. Su Yangning mengangguk, kamu siap kapan saja, dan kamu dapat segera meninggalkanku jika diperlukan. Tidak peduli kekuatan apa, selama itu dapat mengancam keselamatan gadis ini, kamu akan langsung melenyapkannya. Itu wajar, meskipun kamu dan aku belum mencapai kesesuaian yang sempurna, kamu sudah memiliki perasaan pikiran yang saling terkait. Pikiranmu bergerak dengan hatimu. Jika kamu ingin bergerak, aku akan meresponnya secepat mungkin. Tekanan luar biasa masih meningkat, dan Xiao Tuan-Tuan tampaknya telah sampai pada tantangan terbesar yang dia hadapi setelah keluar bertahun-tahun ini. Butir-butir halus keringat di dahi telah mulai muncul, dan si kecil tampaknya telah mengumpulkan keberanian dan kepercayaan diri yang besar, dan masih melukis dengan putus asa. Wow, apa yang digambar gadis kecil itu? Apa aku benar? Long Kun tiba-tiba melebarkan matanya, karena dia dengan jelas melihat garis besar di papan gambar Tuan-Tuan tidak lain adalah totem naga sungguhan. Mengaum. Pada saat yang sama, gemuruh yang tak bisa dijelaskan di ruang angkasa datang lagi, dan kali ini, di antara cahaya putih keabu-abuan dan bayangan di kehampaan, semua pola seperti bersisik menyala tak jelas, tapi tidak jelas apa itu. Nafas ini, bagaimana perasaanku begitu akrab. Jiwa pedang bertahan sejenak, dan sepertinya dia akhirnya mengerti sesuatu. Apakah kamu ingat, di puncak gunung Whitebone, apa yang kamu injak sebelum menarikku keluar?
Su Yang tiba-tiba mandek, mungkinkah jiwa naga itu? Jiwa naga tulang, tepat. Meskipun naga ini bukan naga leluhur, budidayanya mendekati naga leluhur, dan lebih kuat dari beberapa naga leluhur dalam hal pertahanan. Master pedang terakhir membunuh tulang ini naga saat itu. Pada saat itu juga membutuhkan banyak usaha. Petik 2. Su Yang tampak bingung, lalu karena telah jatuh dan ditekan oleh Anda, mengapa tiba-tiba muncul di sini? Apakah karena saya menarik Anda keluar? Semua tubuh jiwa di antara tulang telah dilepaskan. Sword Soul menggelengkan kepalanya, mustahil. Tepatnya, penilaianmu tidak akan langsung terwujud, karena jiwa kuno di White Bone Mountain yang ditekan oleh kekuatanku telah kehilangan kemampuan untuk membebaskan diri dari reruntuhan, dan sebagian besar mereka adalah jiwa setengah hancur tidak dapat membuat iklim. Dan jiwa dari tulang naga di depan Anda dapat menggunakannya bahkan di wilayahnya sendiri, menunjukkan bahwa itu adalah bentuk jiwa yang lengkap, bahkan saya tidak tahu apa sedang terjadi. Su Yang menghela nafas sedikit, sepertinya sebagian besar tebakan yang saya buat sebelumnya akan terpenuhi. Sesuatu pasti telah terjadi di medan perang ini. Kita harus menemukan sumber semua kejahatan secepat mungkin untuk menjelaskan semuanya di depan kita. Petik 2. Sword Soul terkekeh, jangan lupa, itu adalah teman lama kita, atau Anda dapat menemukan beberapa petunjuk dari mulutnya. Mengaum, kepala jiwa naga raksasa dari Bone Dragon muncul, persis seperti itu di atas lembah, menatap ke bawah pada kelompok kecil itu. Gadis kecil, kamu benar-benar pelukis yang langka. Sayang sekali kamu akan menjadi makanan jiwaku. Aku akan melahap jiwamu dan memperkuat kekuatan jiwaku. Ini satu-satunya hal yang harus aku lakukan. Protes Xiao Tuan-Tuan dibandingkan dengan kepalan tangan merah jambu itu, jangan pikirkan itu. Tahukah kamu, saudaraku sangat baik, jika dia datang untuk menyelamatkanku segera, kamu akan sengsara. Gulong tampak lucu, adikmu. Siapa namanya? Tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dia lebih kuat dariku? Namanya Su Yang, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik kesusahan yang nyata. Jika kamu menyinggung gadis ini, kamu akan sengsara. Hahaha, apa yang bisa saya lakukan untuk melintasi alam kesengsaraan dengan cara yang sepele? Gadis kecil, mati. Naga tulang mulai melepaskan aura abu-abu putih yang mendominasi tak tertandingi, yang merupakan ranah tulang yang secara eksklusif dimiliki oleh jiwa naga tulangnya. Di alam ini, tulang tubuh makhluk hidup akan sangat tertekan oleh alam naga, dan tubuh target yang terkunci akan hancur dalam sekejap. Semua tulang tanpa sadar akan hancur, dan bahkan menembus daging dan terbang ke sana, naga tulang. Pada saat lawan menyerang, sentuhan akhir terakhir Xiao Tuan-Tuan akhirnya selesai. Sentuhan terakhir, Xiao Tuan-Tuan memanggil kekuatan spiritual yang kuat untuk membuat pukulan terakhir, meskipun cukup sulit untuk diselesaikan, dia juga sangat lemah, tetapi kali ini, wilayahnya terus-menerus dihancurkan di bawah tekanan yang luar biasa, dan dia masuk dalam satu gerakan. Divine Alam Bayi, mengaum. Selama berabad-abad, pelukis kedua yang menyelesaikan lukisan naga asli dalam ratusan ribu tahun akhirnya lahir pada saat ini. Siapa sangka bahwa mahakarya yang luar biasa ini akan menjadi gadis setengah ukuran yang hanya remaja. Hahaha, selesai, bos, gadis kecil ini benar-benar tidak mengecewakan kita. Jiwa naga melayang ke langit. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa ini adalah jiwa naga yang sempurna tanpa atribut sama sekali. Anda tahu, jiwa naga non-atribut lebih langka daripada jiwa naga yang dikaitkan, terutama jiwa pertempuran yang dijelaskan oleh pelukis. Karena tidak ada atribut, itu berarti tidak ada kelemahan, dan itu memiliki setengah kekuatan tempur dari jiwa naga lengkap yang paling murni. Dalam jenis konfrontasi yang sama dengan tulang naga, data asli jiwa pertempuran dari naga non-atribut dapat ditumpangkan. Dengan cara ini, Tuan-Tuan dapat menjamin bahwa hidupnya tidak dalam bahaya untuk saat ini. Jiwa naga dengan sempurna menyelimuti tubuh Tuan-Tuan, melindungi domain tulang putih naga dari tulang lawan, memungkinkannya untuk sementara mengurangi bahaya. Apa, ternyata non-atribut? Jadi kamu bisa dengan sempurna menahan domainku, gadis kecil, kamu mau tidak mau sekali lagi membuatku terkesan. Sayangnya, basis kultivasi kamu saat ini masih terlalu rendah. Jika kamu bisa tumbuh melintasi alam kesengsaraan, dengan bantuan Tao Langit dan Bumi untuk meningkatkan kemampuan jiwa pertempuran, Anda dapat menggambar 2 atau 3 naga raksasa sekaligus, maka mungkin ada sangat sedikit orang di dunia ini yang menjadi lawan Anda. Petik 2. Bone Dragon tersenyum dingin,
Meskipun domainnya tidak dapat digunakan, tetapi kekuatan tempurnya tidak ada bandingannya dengan roh pertempuran ini. Gemuruh, tabrakan kekuatan roh paling murni menyebabkan dampak besar pada jiwa naga non-atribut. Lagi pula, lawannya adalah jiwa naga yang sebenarnya, yang dipadatkan dari asal darah naga, dan jiwa perang yang digambar dalam lukisan ini hanya diringkas dari asal kekuatan spiritual, dan celah antara keduanya tidak dapat diperbaiki. Setelah beberapa kali masa sulit, jiwa pertempuran naga telah terluka di sekujur tubuh, dan bagian tubuh yang rusak terus membusuk dalam kekuatan spiritual, tidak akan lama lagi jiwa pertempuran naga akan menghilang. Cepatlah, aku akan menahannya. Jiwa perang tiba-tiba berbicara, dan Su Yang dan yang lainnya terkejut lagi. Astaga, jiwa naga yang ditarik memiliki kebijaksanaannya sendiri. Bukankah seharusnya itu dilebih-lebihkan? Sword Soul tertawa, sepertinya ini adalah fungsi pena yang dimiliki gadis kecil itu. Jika saya tidak salah, pemilik pena ini harusnya abadi dalam lukisan ratusan ribu tahun yang lalu. Sekarang, gadis kecil bisa mendapatkan warisan peri dalam lukisan, dan masa depan tidak terbatas. Wah, Anda harus sangat jelas tentang peran artis papan atas di medan perang. Saya khawatir di masa depan, jika Anda mau, seluruh 3.000 negara bagian akan menjadi Anda. Wilayah Yang. Petik 2. Su Yang menggelengkan kepalanya dengan tenang, saya berkata, dia adalah saudara perempuan saya, bukan alat bagi saya untuk memuaskan keinginan saya. Selama dia bahagia, saya bisa melakukan apa saja. Jika dia menolak, saya tidak akan pernah memaksanya. Jiwa pedang sedikit tergerak ketika dia mengatakan ini. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan cinta dan kebenaran Su Yang. Itu pasti keberuntungan jiwa pedang untuk diikuti oleh master seperti itu. Dia juga diam-diam bersumpah bahwa dia harus mengandalkannya kekuatan pedang langitnya sendiri membuat Su Yang mencapai alam yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memenuhi keinginan yang telah lama disayangi dari ahli pedang generasi sebelumnya. Gemuruh, jiwa naga benar-benar hancur, dan kelompok kecil berlari mundur dengan putus asa. Naga tulang mengeluarkan raungan, seolah merasakan kenikmatan jiwa pertempuran dari naga yang tercabik-cabik, dan kemudian memulai permainan kucing dan tikus. Tepat di depannya adalah ujung jurang. Xiao Tuan-Tuan ragu-ragu, lalu melihat naga tulang di belakangnya, dan akhirnya mengertakkan gigi dan melompat ke bawah. Sedikit yang dia tahu bahwa begitu kaki depan melakukan gerakan ini, sebuah tangan hangat yang besar memeluk dirinya sendiri di pelukannya. Saudara. Ketika dia melihat siluet arogan Su yang muncul di depannya, nafas yang akrab langsung menghilangkan tekanan Xiao Tuan-Tuan. Tampaknya hanya dalam pelukan pria ini, kelompok kecil dapat merasakan kecemerlangan dan makna tak terbatas yang diberikan kehidupan kepadanya. Kamu berani memindahkan bahkan adikku, Pak Tua, apakah kamu sudah lupa bagaimana kamu mati? Suara sedingin es Su yang keluar pada saat ini, pedang langit digantung di belakang Su Yang, seperti Raja Iblis dengan pedang, mengambang di kehampaan menatap tulang naga. Apa, tak disangka anakmu adalah kakaknya? Kamu tiba-tiba bertemu lagi. Su Yang mencibir, aku bisa menginjakmu sekali, dan tentu saja akan ada yang kedua kalinya. Tapi yang membuatku penasaran adalah bagaimana kamu hidup kembali. Kamu tidak akan pernah tahu jawabannya, nak. Kedatanganmu akan membuat seluruh gundukan pemakaman jatuh ke dalam malapetaka, tetapi dengan cara yang sama, itu juga memberi semua jiwa yang mati yang jatuh di sini kesempatan untuk dilahirkan kembali. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih lebih banyak. Petik 2. Apa yang kamu bicarakan? Semua jiwa yang mati telah pulih. Bagaimana ini mungkin? Sword Soul tidak bisa menahan teriakan, hanya dia dan Su Yang Bone Dragon yang bisa mendengar suaranya. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi itulah faktanya. Seharusnya beberapa tokoh duniawi yang memasuki gundukan kuburan terbangun ke tingkat yang lebih tinggi dan menyebabkan perubahan seperti itu. Singkatnya, mohon lebih banyak berkah. Petik 2. Naga tulang itu berkedip-kedip dan tiba-tiba berubah menjadi asap putih keabu-abuan, jadi ia dengan licik memainkan tipuan untuk menyingkirkan cangkang jangkrik emas itu. Jelas, lelaki tua ini tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan Su Yang dan jiwa pedang Cangqiang, jadi dia dengan tegas melarikan diri. Melihat gambar ini, itu seharusnya benar-benar menyelesaikan kebangkitan jiwa-jiwa yang mati. Bagaimana ini mungkin? Saya belum pernah mendengar kekuatan misterius seperti itu di benua ini. Apakah menurut Anda itu ada hubungannya dengan Gunung Qilin? Petik 2. Jiwa pedang mendengus, kalau begitu kau terlalu banyak berpikir.
Gunung Qilin adalah wilayah warisan para dewa. Dewa sejati tidak akan pernah dengan mudah campur tangan dalam perselisihan urusan duniawi di daratan, kecuali jika ada malapetaka dari waktu ke waktu seperti naga untuk menekan mereka yang ada di daratan. Ras manusia terkuat, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam hal-hal mengganggu semacam ini. Petik 2. Ini membuat Su Yang semakin bingung. Jika Tuo Bahong masih hidup, Su Yang tidak akan terkejut dengan apa yang dilakukan anak itu, tetapi sekarang dia telah sepenuhnya dimusnahkan oleh dirinya sendiri, dan hal-hal aneh seperti itu masih dapat terjadi di gundukan pemakaman ini. Saya khawatir itu benar. Tidak sesederhana itu lagi. Saudaraku, apakah kamu dan Long Kun juga mengalami situasi ini? Su Yang mengangguk pelan, sudah terlambat untuk menjelaskan lebih lanjut. Saya kira orang lain juga telah mengalami serangan mendadak dari kematian. Tanpa basa-basi lagi, ayo segera bertindak. Segera setelah itu, Su Yang membawa Long Kun dan Xiao Tuan-Tuan untuk menyelamatkan Han Yuewu Xiaohua dan Ling Qingsu, dua orang yang relatif lebih lemah. Untungnya, Ling Qingsu menghadapi beberapa jiwa binatang buas, meskipun kekuatannya tidak lemah. Kekuatan Ling Qingsu juga maju pesat dengan berkah dari harta kuno yang dipilih ini, kemampuan tempurnya yang sebenarnya juga cukup kuat. Ketika Su Yang memimpin orang untuk datang, gadis itu baru saja bertarung dengan tim jiwa binatang buas, dan dia tidak menderita luka apapun. Han Yuewu Xiaohua sangat pandai, karena mereka bertarung dalam 5 lawan 1, mereka menggunakan ilusi di ruang hukum daerah, dan mereka menghindari intrusi jiwa-jiwa yang sudah mati secara tidak sengaja. Hanya ketika mereka pulih dari ruang ilusi, apakah mereka melihat bahwa Su Yang dan yang lainnya telah bertarung dengan jiwa-jiwa mati yang tidak tahu kapan mereka muncul. Dua kelompok rekan satu tim berhasil diselamatkan satu persatu. Saat ini, Ling Yao, Bai Liansui dan Permaisuri masih dalam keadaan tidak diketahui. Berdengung, saat semua orang meninggalkan ruang 5 bunga kecil dan kembali ke titik awal, suara pedang yang bisa disebut menakutkan terus terdengar di seluruh area yang terlihat. Kekuatan pedang yang bersenandung dari guncangan bumi begitu kuat. Akhirnya, semua pedang kuno yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka melonjak ke langit pada saat yang sama, mengembun ke dalam ruang hukum regional di kehampaan. Itu Ling Yao, pasti ilmu pedangnya telah menembus lagi. Ini adalah ritme memerintahkan pedang. Mungkinkah pedang surgawi di tubuhnya benar-benar bangkit? Su Yang terkejut, dan segera membawa semua orang ke ruang di mana Ling Yao berada. Segera setelah dia masuk, tekanan alam pedang besar muncul di samping semua orang. Pedang langit segera melepaskan aura domainnya yang kuat dan menyelimuti semua orang di dalamnya, yang melindungi pengaruh kekuatan pedang. Sangat kuat, wanita ini milik tim Anda. Pemahamannya tentang dunia pedang tidak lebih lemah dari Anda. Jika saya tidak salah, pedangnya juga harus membangkitkan jiwa pedang. Su Yang benar-benar bahagia dari lubuk hatinya saat mendengar penilaian Jian Hun. Dia tahu betul apa arti ilmu pedang bagi Ling Yao, sampai batas tertentu, hati pedang Ling Yao tidak diragukan lagi lebih murni dari Feng Xiu. Selain pedang, hati Feng Xiu juga memiliki keinginan yang tak ada habisnya. Ling Yao jauh lebih murni. Semua orang melihat bahwa garis besar di tengah kehampaan yang telah terintegrasi dengan lightsaber yang sangat besar adalah Ling Yao yang sedang melepaskan nafasnya. Tertarik oleh gelombang aura pedang yang cerah ini, ribuan pedang kuno dari surga berkumpul pada saat yang sama, menatap miliaran jiwa mati yang ingin bergerak di bawah kakinya. Perintah pedang surgawi, bunuh iblis. Wus-wus. Ribuan pedang kuno terbang pada saat yang sama, dan seluruh ruang bergegas menuju jiwa-jiwa yang mati di bawah kendali niat pedang besar ini. Ho-ho, sepertinya gadis ini tidak membutuhkan bantuan kita lagi, dia bisa melakukannya sendiri. Kecuali Su Yang, dia pantas menjadi orang dengan kemampuan ofensif terkuat di tim. Su Yang jelas merasa bahwa wilayah Ling Yao sudah dekat dengan kaisar wanita kedua tim, dalam hal kemampuan ofensif. Kendonya adalah yang kedua setelah kekuatan tempur kedua Su Yang, mencapai puncak bayi dewa. Yang paling penting adalah dia akan membangkitkan jiwa pedang surgawi dan menyelesaikan level tertinggi dari Sword Heart Fusion. Begitu dia berhasil, mungkin dia akan menggantikan Feng Xiu dan menjadi pendekar pedang pertama yang diketahui di 3000 negara bagian, dan akan dapat lebih jauh menyentuh rahasia mendalam antara Jianxin dan tokoh naga misterius. Keroncongan, kekuatan pedang tirani meletus sepenuhnya, dan semua jiwa mati di depannya langsung lenyap. Saat ini, Ling Yao baru saja merasakan datangnya Su Yang dan nafas lainnya. Ketika gadis ini muncul, naluri pertamanya sebenarnya terkunci di pedang langit Su Yang.
Sungguh kekuatan pedang yang kuat. Tubuh jiwa yang benar-benar sempurna. Bos, kamu benar-benar mencapai ini selangkah lebih awal dariku. Aku benar-benar cemburu. Ling Yao benar-benar bisa menceritakan lelucon. Ini adalah reaksi pertama semua orang. Semoga berhasil. Kami semua telah menemukan jiwa-jiwa yang mati yang Anda lihat. Ini adalah situasi mendadak di gundukan pemakaman. Alasan di depan belum ditemukan. Kami harus mengumpulkan semua orang secepat mungkin untuk memastikan Anda benar-benar aman dan kemudian lanjutkan. Petik 2. Ling Yao tidak berbicara omong kosong, dan mengangguk lembut, kalau begitu ayo pergi. Permaisuri dan Lian Sui dan Cao Tianstren belum berkumpul. Seharusnya tidak terlambat. Jiwa-jiwa yang mati ini memiliki kekuatan tempur yang kuat. Tapi mereka tampaknya ada di depan pedang. Ada berbagai tingkat getaran, dan frekuensi gemetar sangat mirip. Petik 2. Begitu kata-kata Ling Yao keluar, mereka segera menarik perhatian semua orang, yang jelas merupakan petunjuk yang sangat berharga. Maksud Anda, jiwa-jiwa yang mati ini mungkin dikendalikan oleh pemikiran yang sama. Jika teori ini dapat dikonfirmasi, maka kita mungkin dapat mengikuti pokok anggur dan menemukan alasan sebenarnya di balik kebangkitan jiwa-jiwa yang mati ini. Ling Yao menggelengkan kepalanya, aku hanya menebak-nebak, ayo pergi dulu. Namun, yang membuat semua orang cemas adalah ketika mereka kembali ke titik awal lagi, aura kedua hukum yang semula ditangguhkan di kehampaan benar-benar lenyap. Tidak ada yang bisa menemukan posisi permaisuri dan Bai Lian Sui untuk pertama kalinya. Dua wanita dengan emosi paling khusus untuk Su Yang menghilang pada saat bersamaan, membuat Su Yang merasa duri di punggungnya. Kekuatan ini tiba-tiba bangkit, dan segera bergegas ke timnya, selalu terasa seolah-olah menjadi sasaran, dan dimata-matai pada semua tindakan. Katamu, mungkinkah hantu Tuo Bayun? Ling Qingsu tiba-tiba berbicara, mengirimkan pertanyaan seperti itu. Hei, ketika aku tahu kita akan masuk, aku bertanya kepada orang tua itu apakah ada di antara kita yang juga pernah masuk sebelumnya. Tidak ada gunanya, bahkan jika kamu bertanya, orang tua itu pasti tidak akan mengungkapkan apa-apa. Dia sudah mengatakan bahwa ketika kita datang ke sini, kita akan mengendalikan semua hidup dan mati sendiri, dan situasi apapun mungkin terjadi. Semuanya, Anda mengatakan satu hal kepada saya, pikirannya kacau balau. Menghadapi kekosongan yang luas, Su Yang menemukan dirinya sedikit bingung untuk pertama kalinya. Mengapa gundukan kuburan itu ada? Dari mana asal hukum yang mengatur tempat ini? Dan hubungan khusus macam apa yang ada antara tempat ini dan Xiao Yao Daomen? Semua pertanyaan datang bersamaan, membuat pikiran Su Yang menjadi tidak jelas. Tunggu, mari kita kembali ke poin semula. Karena kita memenuhi syarat untuk memilih senjata ajaib di sini, mengapa kita tidak melihat orang luar lain dari awal hingga akhir? Mungkin ini pertanyaan paling penting untuk kita selesaikan. Hanya kita yang bisa menemukan orang lain di gundukan pemakaman. Di mana orang itu berada, maka kita seharusnya tidak jauh dari memecahkan masalah. Petik 2. Seperti yang diketahui semua orang, ketika Su Yang mengucapkan kata-kata ini, tubuh jiwa lelaki tua itu bersinar dengan cahaya keemasan di mulut lembah lagi, dan dia mengangguk lega. Benar saja, ini adalah favorit surga yang langka. Sangat jarang untuk melihat esensi masalah dalam kebingungan yang begitu gelisah. Orang yang berpikiran keras seperti itu benar-benar langka. Sword Soul, pernahkah kamu mendengar bahwa selain tempat semacam ini, apakah ada area lain di gundukan kuburan ini? Su Yang tiba-tiba mengajukan pertanyaan, tetapi kali ini, jawaban Jianhun sangat tidak jelas. Aku hanya mendengar bahwa di gundukan kuburan ini, ada area tersembunyi yang disebut Menara Keabadian, tempat banyak rahasia paling menakjubkan di kedalaman benua. Tertidur, tapi aku tidak tahu persis apa itu.